yang bukan Gomez sudah bisa di-ban oleh Onyx Prodigy. Yes, Selena lagi-lagi harus di-ban bersama dengan Your seorang team is Pakito banning. yang mana kita tahu dua hero ini memang mempunyai CC yang cukup menyulitkan apalagi ketika team fight. Ya, Selanjutnya bakal ada Jauhead lagi mungkin atau Kalau- Uranus seperti yang kita sudah bahas. ada kalau misalnya ikutin game yang tadi pertama ya, Selena, Paquito, Benedetta, Jauhead. Nah itu ntar kalau misalnya sama, kocak tuh. Ditambah lagi sama Granger sama Yuki. Tapi sebenarnya kalau Granger di-ban ini agak sulit ya bagi kedua tim. Sebenarnya sayang. Cukup nggak terlalu harus di-ban sebenarnya. Dan kalau kita lihat Your Benedettanya team is udah banning. bisa di-ban oleh tim Onyx Prodigy. Oke, Benedetta udah di-ban tapi Uranus belum kelihatan di-ban ya, masih open. Dan dari Alice juga tadi sebenarnya bagus banget sih. Alice banget, Simba Coy. sih ya. Parah Makanya, coy. apakah akan di-ban kali ini? Cuman kalau misalkan dari Uranus dan Elisa di-ban, otomatis Jauhead yang biasanya ke ban mungkin terbuka. Bisa. Angela buka mungkin, tapi Jauhead udah di-ban Your sekarang. team Rafaela is mungkin banning. terbuka karena tinggal 2 hero lagi untuk fase ban pertama yang harus di-ban. Hati-hati Tapi tapi- Alice, Alice yang Your di-ban. team is Hati-hati banning. tapi kalau misalnya masih ada Natalia, nah, bisa juga. tuh. sebenarnya kalau Natalia gini sih Bang, kalau menurut gua Natalia ini bener-bener harus ada spesialisnya. Ya kayak tadi Ah. dimainin waktu Dewa dan King ya. Iya betul, karena kalau misalkan hanya dipakai hanya sekedar untuk hero, bukan untuk setup war gitu kan, karena untuk mikronya seorang Natalia kalau menurut gue ini dalam banget. Ya, Bukan ya. hanya untuk sekedar menghilang gitu kan, kalau udah menghilang ada 2 opsi, memberikan damage, memberikan serangan kejutan, atau membuat blunder. Nah, Nah biasanya itu gue blunder. biasanya lu blunder. Iya. Kalau menurut gue Your sih team kayaknya is always. picking. Iya bukan biasanya ya. Lu mah suka bongkar-bongkar aib, tapi Enggak, bukan sepertinya- aib, itu kebanggaan bang. Iya ya. Tapi Yip sekarang yang sudah di-ban, berarti Uranus sudah open sekarang. Masih bisa diamankan sama Onyx Prodigy, tapi menurut gua kayaknya Granger yang menjadi pertama. Iya soalnya Fix sayang sih. gak sih tadi Iya. nge-back Ranger duluan. Iya makanya. Kayaknya Granger sih. Ini Oke. harusnya menjadi top priority pick si Granger, tapi apakah Granger atau mungkin lebih memilih untuk mengamankan Uranus? Gak mau sampai Uranusnya dipakai oleh Surizo. Uranus. Benar Uranus. aja. Your team Baik, is oke, Uranus ada, tapi balik lagi Uranus kan juga masih bisa di counter ya. Betul. Dengan adanya Baxia ataupun Lunox NOD, bisa. Lunox NOD. Nah, itu berbahaya kalau misalkan mengarah ke sana. Jadi kalau menurut gua kayaknya sih harusnya lebih wise ke Granger sih. Alright, Mungkin- Granger juga, oh ya Granger juga counter natural dari seorang Uranus. Uranus, benar. Iya. Ini sih gua apalagi ngepick Cardo ya sekarang langsung aja Granger. Ntar Granger. Pastinya dan Matildanya akan diamankan oleh tim Iya, gitu. Digendong Your Bravo. team is picking. Oke oke oke. Menarik, Oke. menarik. Apakah selanjutnya kita bakal melihat Rafaela. Rafaela atau mungkin Angela? Karena dua support ini masih free banget nih. Angela Bener aja, baru aja diomongin Angela, langsung diamankan. Kalau sampai ada Rafaela, sumpah sih ibaratnya nggak usah pakai recall lah ya. Hanya berdiri dekat Angela dan Rafaela sih udah aman sih harusnya sih. Tapi ini juga combo antara Angela dan juga Uranus sih bukan main ya. Angela Aduh. dengan hardguardnya masuk ke badan Uranus udah. Gimana? Tebelnya udah kayak duit. Uranus sama Angela gabung, Lord Insecure. Secure ya. Iya. Bener loh. Enggak, Buat tebelan dia daripada saya, iya, gitu. makanya. Insecure Lord. Pak Pulung kan. Angela dimasuk Apa? Uranus dimasukkan Angela. Yes. Pak Pulung nggak insecure. Soalnya tebelnya sama. Your team is Dompetnya. banning. Oh. Lu yang insecure. Iya, tebelnya sama badan gue. Iya. Gitu kan Gua maksud lu ngomong memang gitu loh, kan. gua Iya, ngomong. gue udah tahu abang-abang sana emang. Enggak, gue nggak body shaming. Lu yang body shaming sendiri loh. Ya tapi ternyata sudah ada Lunox nih. Diamanin oleh teman-teman BTR. Udah ada Lunox tentunya sebagai counter natural juga dari seorang Uranus. Ini udah ada 2 counter Uranus, udah ada Granger, udah ada Lunox. Jadi mau nggak mau dari Onyx Prodigy mesti hati-hati. Bahkan tuh udah ada yang joget-joget tuh. Kayaknya mereka udah yakin, semakin yakin Your untuk team is mengalahkan banning. Uranus. Yes, Yaquin, dan kita sudah Yaquin. melihat juga ada Parsha dan bersama Your Esmeralda team is yang banning. bakal di-ban oleh kedua tim. Apa Kakagura bakal di-ban juga, tapi sepertinya sudah ada Sorizo menggunakan Lunox, berarti di side lane kah? Mungkin Atau Lunox gua support ya? bisa Lunox Oh, support. kita bakal lihat nanti. Feeling gue sih kayaknya silent deh. Iya, gue Feeling juga gue pengen side lane ada. sih. Kayaknya kalau untuk satu lagi support, kayaknya nggak support tapi lebih ngarah tank mungkin. Tadi sih gue pikir malah Onyx Prodigy ngambil Rafaela sama Bruno sih. Ternyata dia lebih memilih untuk Angela dan Link. Iya, karena mungkin dari Rafaela untuk sama Bruno mungkin memang mobilitasnya tinggi, tapi Link dimasukin hardguard sama Angela, Iya sih. Cuma Oh. minusnya gini, seorang Link. Apa Kalau tuh? menurut gue sendiri, kalau misalkan dia nggak punya purple buff,
otomatis energi dia bakalan boros. Your Oke, dia team memang is buff banning. untuk masalah energinya. Energi Iya. regen masuk jadi kelima. Ya, Dari 4 ke 5 memang. Cuman itu kan nggak terlalu signifikan. Iya. Membantu iya, tapi apakah mengubah overall playstyle-nya? Enggak. Dan kalau misalkan dari purple buff-nya aja nggak ada, kalau misalkan diculik purple buff-nya, itu bakal minus banget dan akan susah bagi seorang Link untuk masuk ke war tanpa adanya purple buff. Mengingat dari kekuatannya Tempest of Blade dan juga Defiant Sword itu kan menggunakan energi yang lumayan banyak ya. Link tanpa buff bagaikan Cakep. aku tanpa Adrian. Aduh. Waduh, berbunga-bunga dong Enggak, Adrian. saya tidak ada hubungan apa-apa dengan orang ini. Saya baru kenal 1 tahun yang lalu ya. Iya. Enggak, soalnya Joji gini, langsung membenarkan kemarin dia statement gitu. habis bantuin gue ngurus komputer. Jadi kayak iya. kalau gue tanpa Adrian ya kayak Link tanpa ini. Baik, purple baik, buff. baik. Iya. Tapi kita back to the game. Sudah ada lapu-lapu yang akan menjadi last banning untuk tim Onyx Prodigy berarti. Iya, karena nyari Titan satu lagi sih. Sideline satu iya. lagi, iya. Dari BTR ini mulai kehabisan opsi untuk sideline, apakah mungkin mereka akan menggunakan Khalid Khalid masih bisa. atau bahkan Cho, Oh, karena Cho iya. masih lepas. Oh, tapi ternyata Berarti Kaja. Bisa jadi Lunox-nya Lunox mid sama Matilda, Kajanya yang decide atau kebalikannya. Atau kebalikannya. Lunox Kayaknya Kajanya decide, mid. Kajanya di mid. Kayaknya Kaja mid Kaja sih mid feeling kayaknya. aku, Ah. iya. Dan tapi ternyata sudah ada Hypu yang nge-pick ke arah Popol dan Gupa. Karena gini loh, sepersekian detik seorang Link ada di tanah itu masih bisa ditangkap sama Divan Sama- Jasmine iya. seorang Divan aja. Ya Iya. kalau misalkan bisa ditarik, otomatis target praktis untuk seorang Granger ini bakal gampang banget, tinggal Oh, iya, lempeng benar. aja. Benar, Kalau benar. menurut gua kayaknya Kaja di mid, tapi kalau kita lihat juga dari pikiran Bravo, mereka kayaknya masih kurang satu side lagi nih. Dari Bigetron Bravo ya? Iya, dari pikiran Bravo Ayo kayaknya kita masih tebak-tebakan. kurang. Last pick-nya Bigetron Bravo siapa? Cowok bisa. Cowok bisa banget. Cowok masuk Cowok sih. bisa. Cowok masuk sih, masuk. Eh, Cowok. Khalid bisa. Tapi kalau cowok kayaknya kebanyakan gengking. Iya, Kebanyakan tapi hero ternyata gengking. dari Onyx Your juga team is picked. mengamankan untuk Haritnya terlebih dahulu. Kalau Apakah menurut cowok gua, yang keluar? Tamu. Kamu cowok masih ada Khalid. Baik, perempuan Iya. selalu benar. Baiklah, Khalid yang baik. masuk. tapi ternyata ya. Papung. Oh Oh, benar. benar. Perempuan benar. Selalu benar. Tapi Emang bohong lagi. tadi kata Papulung kan bukan perempuan loh, Tang. Masa ya? Iya, pas tadi land Ah, prediction, caster prediction ya. Ini laki semua. Laki ternyata semua. prediction. Waduh, waduh, Gitu waduh. katanya. Iya nggak apa-apa, ntar tunggu aja ya Pak Pulung. Ntar aja pas buka ya. Ntar aja pas buka ya. Bentar lagi buka kan ya kebetulan ya. Iya. Buat teman-teman di Wah, rumah ini pas juga banget yang sih. sebentar lagi buka puasa ya kan, sabar-sabar dulu sambil menunggu bukanya. Kita sebentar lagi akan masuk ke match yang kedua, game kedua antara Onyx Prodigy dan juga BTR. Apa ya? Bravo. Iya, tapi aku udah nggak Masa sabar. Charlie? sih. Iya. kan Masa kamu- Delta? Iya. Iya, tapi aku udah gak sabar sih. Bentar lagi buka, aku mau berbuka dengan yang segar-segar, pastinya fruity apple. Kirain berbuka dengan yang manis. Iya. Yang Sama segar aku. dong. Ya udahlah kalau gitu lah. Daripada gangguin Talia, langsung aja kita masuk ke game yang kedua antara Onyx Prodigy dan juga Bigetron Bravo. Sudah ada Survey Lens berada di mid lane kali ini bersama dengan Hypo dan tentunya bersama dengan Tama. Yes, di sini sudah ada Sirvit Lens yang langsung aja menunggu spot di purple buff-nya. Gak mau sampai ketinggalan untuk mengamankan purple buff ya, karena seperti yang udah di-mention tadi sama Kak Gio, Link tanpa purple buff, wah itu udah kayak bensin gak ada motor ya. Motor gak ada bensin, balikan tuh. Balikan tuh, iya. Tapi gak apa-apa, Razer Boy kali ini mencoba mengganggu pergerakan dari Survey Lens. Belum ada pergerakan yang signifikan dari kedua tim. Mereka masih mencoba mengambil objektif terlebih dahulu karena objektif begitu penting seperti kata Toji. Bermain Mantap Mobile Legends banget itu skinnya, bukan deathmatch tapi objektif. Skinnya ngantuk banget cuy. Iya parah ya. Iya. Tapi diam-diam Tama kali ini udah mengikat dengan tali Strohim ke arah seorang Oh, Sozo. Dan first blood. akhirnya first blood diamankan oleh seorang Hypo di sana. Sorizo-nya harus tumbang di top lane. Simba dan juga Gemini. Sang XP lane harus berhati-hati. Karena Iya. kita tahu Simba juga mempunyai darah yang cukup tebal. Tapi Gemini cukup sustain berada di arah depan. Ini dua-duanya di arah top lane, Khalid sama Uranus Regen dua-duanya loh. Iya, benar. Ketika seorang Khalid sujud, itu yang darahnya nampuk. Wih, mantap. Tapi di arah mid lane juga kita bisa melihat Tama di sini berusaha untuk mempertahankan mid lane-nya, untuk nge-clear dulu, nggak mau sampai diberikan push
Apalagi sampai gold shield-nya bisa diamankan oleh teman-teman BTR. Iya, tapi Sementara di itu bottom di bottom lane-nya lane. udah ada Serpent Lens bersama dengan teman Birul dan dengan Hypo langsung objektif ke arah bottom lane-nya dihancurkan. Dapat gold shield, dapat turret. Raja dari Soriso harus hati-hati. Kalau mau dari BTR bisa ngambil ke arah top lane karena Gemininya sendirian. Ada Cardo juga dan ada Turtle di arah top lane-nya. Dan kalau kita lihat dari BTR udah melakukan setup ke arah Turtle yang pertama. Yes, sementara itu di sini akan terjadi kontes Simba sebagai pertahanan terdepannya. Lini terdepannya berusaha untuk memukul mundur teman-teman Onyx. Dan Turtle yang pertama berhasil diamankan oleh Cardo. Lihat dari surveillance ya, dia kalau nggak ada purple buff dia nggak bakal mau maju. Dan betul saja tadi dia lagi nge-purple buff, makanya dia nggak mau maju ke daerah Turtle karena dia tahu itu sangat-sangat berisiko. Iya, Serpent Untuk Lens lagi nyawanya. nyari takjil tadi ya. Iya, udah membuka nyari takjil dulu dengan buff ya kan. Kalau misalnya udah dapet nih, waktunya buka puasa gitu. Ngabuburit dulu ya. Ngabuburit dulu, tapi Iya. reservoirnya udah dying banget. Diberikan damage oleh seorang Tama, tapi masih bisa mundur ke belakang. Yes, masih bisa recall, masih bisa mempertahankan nyawanya. Tidak terkena pick off. Sementara itu dari Gemini berusaha untuk angkat minion, tapi Cardo sudah datang. Hati-hati Gemini langsung pukul mundur ke arah belakang. Gak mau terlalu overextend. Tapi sementara itu di arah mid lane, kita bisa lihat Razorboy sudah mulai maju untuk memberikan haras terhadap Hypo. Iya, tadi ada pergerakan dari Tama untuk memilih untuk masuk ke siapa, Yes, tapi Hypo Flicker. sekarang full maut di belakang sana. Memanggil seorang Popanya. Dan bisa selamat ke belakang. Tapi Tama tadi sempat gue notice ya, dia udah mau hard guard, tadi udah mau ngeliat ke arah link-nya. Tapi sepertinya link-nya bilang, Serpent Lens bilang, tenang, sabar. Nanti Bukan dulu, waktunya buka jangan puasa. sekarang. Sabar. Iya. Nanti aja. Sementara itu dari Sorizo bersama dengan Sinyo ditemani oleh Sinyo menunggu di bus, nunggu di semak aja, berusaha untuk nge-push lane. Dan Cardo pun sudah datang ke arah bottom lane di Vanja, Wow. cuma terkonek. Gemini yang sekarat banget, langsung diharas saja diberikan harga, tapi nampaknya Gemini masih terlalu sedikit lagi darahnya. Apakah bisa sustain? Gak Nah, bisa. Tapi Uranus harus ditumbangkan, kartu sendirian di garis depan, tapi bisa menumbangkan seorang Popol. Dan Gopa kali ini objektif dari arah bottom lane. Gold shieldnya mulai dirontok satu persatu, tapi sambil menunggu minion yang datang. Cardo, Reservoir dan Soriso langsung aja cutting minion milik Onyx Prodigy. Dan sepertinya tanpa ada gangguan yang berarti, BTR bisa mendapatkan turret yang berada di bottom lane. Yes. Satu untuk satu turret di bottom. Ini adalah keuntungan juga bagi BTR ketika udah mempick off 2 orang dari Onyx dan juga mendapatkan Tara. Tapi sementara itu bakal terjadi kontes di area Turtle. Wah, harus menghilang seorang Cardo di tangan Uranus kali ini. The Cycling Eagle dikeluarkan oleh seorang Matildanya. Bahkan Soriso kali ini masih Bottom Kupa. mendapatkan gigit-gigitan. Bakal biru-biru itu kakinya digigit-gigit sama seorang Pomo Kupa. Tapi Simba menuju ke arah belakang karena ada Surveillance kali ini. Belum ada hard guard yang dikeluarkan oleh seorang Tama karena masih cooldown. Kalau dimasukin hard guard itu bener-bener bisa hilang loh seorang Simba di situ. Ya, sementara itu dari Onyx sendiri berusaha untuk mencuri orange buff tapi nggak berhasil. Tapi Simbanya langsung melakukan sensor ke arah depan, Hypo-nya cukup sekarat. Tapi sementara itu ada satu orang, yaitu Angela. 2 bahkan teman-teman dari Onyx harus pick off. 2 orang dari Onyx Prodigy bahkan mendapatkan juga Rival Judgment yang didapatkan dan menghilangkan seorang Uranus yang cukup cranky. Tapi Surveillance di sana masih masuk. Belum ada Tempest of Death, yang kali ini Tempest of Death dikeluarkan untuk seorang Sinyo untuk memberikan damage saya, tapi double kill. kill. Setelah Cardo-nya bisa mendapatkan Rhapsody, Zaman Force dikeluarkan oleh seorang Beryl untuk menumbangkan bala dia yang tumbang. Cukup bernafsu dari tim Onyx kali ini dan bisa men-save bahkan men-secure mid lane-nya. Ini Yes. sih bener-bener datang mati, datang mati, mati datang. Iya, ini dari Harit sendiri berusaha untuk memberikan damage ya. Udah dibuka Zaman Force-nya, tapi dia nggak kuat justru menahan damage yang diberikan oleh teman-teman BTR. Iyalah. Harus terpunish. Cardo-nya udah sakit, ya kan, ditambah dengan ada efek dari orange buff, tentunya ini ngeri banget. Apalagi dari segi item yang bakal dibahas sama Adrian. Iya, dan kalau kita dari itemnya ya, untuk di early sih sebenarnya nggak terlalu banyak yang bikin game changing ya. Cuman kalau dari Cardo-nya sendiri, dia langsung ngamanin Brute Force Blade Spade yang biasanya harusnya seorang Granger adalah Blade of Despair. Tapi menurut gua ini it's okay banget mengingat damage dari tim Onyx juga nggak sedikit gitu loh. Sama satu lagi, Nambahin karena movement dari speed. networknya sih. Iya, nambahin belum movement terlalu speed jauh. dapet, defensif juga dapet. Bener banget. Apa yang dibilang sama Adrian, dan dari kedua tim udah mulai berkumpul di tengah kali ini. Gemininya udah menjadi bulan-bulanan, udah ada Dead Sonata dikeluarkan oleh seorang Cardo. Bahkan seorang
Gemini udah sekarat tuh mau tadi, dan Turtle yang ketiga sepertinya udah mulai dikontes oleh kedua tim. Yes, sementara itu dari Angela sendiri sudah membuka harga, tapi ternyata masuknya langsung ke arah Sirvit Lens. Dumbledore sudah di pop up, Astaga, tapi free banget, harus flicker seorang Hypo karena sudah tumbang dua orang dari Onyx. Dan sementara itu Turtle nampaknya langsung akan diamankan oleh BTR. Benar banget, Turtle yang ketiga lagi-lagi diamankan oleh seorang Cardo. Levelnya udah level 10, bakal Sirvit Lens masih level 9. Langsung objek ke arah mid lane-nya. Belum ada gangguan tentunya dari tim Onyx. Dan Yes. Sirvit Lens benar-benar nggak ada buff. Lihat, dia nggak punya buff biru, nggak mau, punya. malah mau dicolong gold buff ya. Langsung Iya. dikasih logo RRQ lagi malah. Bahkan ketika Sirvit Lens ingin mengumpulkan pundi-pundi gold, berusaha untuk mengamankan Crab, tapi di situ malah harus kehilangan. Dan sekarang purple buff-nya baru sudah respawn, langsung aja berusaha diamankan tanpa ada terjadi kontes karena teman-teman dari BTR sudah ada di top lane, berusaha untuk komit ke arah top lane dan mengambil outer turret dari Onyx. Tapi Bigetron nih gamenya gimana ya? Kalau menurut gue benar-benar bagus banget, Iya, mereka rapih gitu loh. rapih, Dari rapih, top, mereka mid, dan rapih. juga bottomnya tuh benar-benar diratain gitu. Dan kalau kita lihat inilah momen dimana ditarik begitu aja dari seorang Gemini, langsung ditambahin lagi dengan Cyclone Eagle. Dan akhirnya Servilla juga harus mundur dulu karena kurangnya power untuk melawan tim dari Bigetron Bravo. Oke, kita back to the game. Sudah ada Razor Boy yang kali ini berada di garis depan, mencoba untuk melihat vision dari lawan-lawannya. Karena di sana sudah ada Link, Angela, Popol Kupa, sedangkan Herit sendirian di sana, dia harus hati-hati. Hypo-nya jauh, sulit untuk menjemput. Dan kalau kita lihat Soriso, Cardo dan juga Sinyo, Razor Boy bisa kapan aja menumbangkan. Bahkan Heritnya udah diancang-ancang untuk dimasukin Angela, bener aja. Zaman Force dikeluarkan, dan kalau kita lihat Tempest of Flame sudah diamankan oleh seorang Link-nya. Bahkan Cardo harus hilang, tershutdown dua orang dari tim BTR. Yes, dan kali ini Gemini muncul dari arah top lane, bergerak di arah mid lane dan harus terpanis di situ aja. Circling Eagle berusaha mengincar ke arah Gemini, tapi masih ada flicker, masih bisa bertahan dan masih mau lebih dari seorang Gemini. Mencoba untuk mengarah Simba, tapi nggak mau terlalu overextend di situ karena Onyx sudah memenangkan momen tadi ketika team fight karena 3 orang dari BTR harus terpanis. Ini sih tadi Warnya parah banget ya. Gue nggak expect kalau misalnya si Angela bakal masuk ke arah Birul. Gue pikir dia bakal masuk ke Sirvit Lens, tapi ternyata semua itu dipatahkan karena posisi yang dilakukan oleh Birul berada jauh di bawah. Dia benar-benar mau ngasih surprise attack. Mereka dari BTR terlalu overcommit untuk menghancurkan area bottom lane. Yes, dan kalau dari segi item kita lihat, Iya, dan kalau kita lihat dari item dari Uranus sendiri, dia udah aman nih. Dari Oracle, abis itu ada Breath of Blessed yang dimana kalau misalkan dengan item-item seperti ini, dia bakal gampang banget untuk move ke depannya dengan tanpa khawatirnya Iya, darahnya udah ada bakal zaman Force tadi dikeluarkan oleh seorang Herit ya. Sirvit Lens kali ini dimasuki oleh Angel dengan Hardguard. Tapi belum ada war yang berkelanjutan. Sirvit Lens nggak punya energi. Masih harus mencoba untuk mengambil purple buff terlebih dahulu karena dia nggak punya purple buff. Iya. Dan Lordnya udah mulai muncul di Land of Damned. tapi ngomong-ngomong nih, kalau kita lihat Uranusnya, lihat dong apa yang sedang dilakukan Gemini. Dia Iya. berusaha untuk melakukan speed lane, speed push di arah top lane. Tapi emang tugasnya Uranus cuma seperti itu Iya, ya. cutting minion, Cutting minion. nge-push. Tuh. Sementara itu dari Onyx sendiri sudah mulai nge-poke ke arah Lord, sudah mulai di start aja Lordnya, tapi ternyata Gemini digocek. bisa untuk Aduh, diharap kacau Aduh, banget. sakit banget. harus Gemininya harus tumbang. Zaman Force dikeluarkan untuk ke arah Lord kali ini, tapi ada Cardo di sana dan Retribution Israel for Onyx Prodigy. Mundur ke belakang, Hypo-nya nggak mau terlalu berlebihan, tapi seperti damage yang masuk cukup berasa banget. Ada Razor Boy dan juga ada Simba yang menjemput, tapi tamannya diam-diam bisa pulang di dalam rumput. Kali ini benar-benar BTR harus berada di posisi yang tidak baik. Iya. Walaupun dia bisa mendapatkan Betul. 2 poin kill ya. Walaupun dia bisa mendapatkan 2 poin kill, tapi sayang sekali mereka tidak berhasil untuk mengamankan Lordnya. Dan sekarang Lord sudah bergerak ke arah atas, ke arah top lane dari BTR, mengincar inhibitor di arah top lane. Sementara itu Razor Boy berusaha untuk mengharas Birul, gak mau terlalu overextend, balik lagi. Gak mau untuk melakukan minor mistake, karena udah ada Lord yang datang. Mereka
mementingkan high ground defense-nya dulu. Ini sih Razorboy gila banget ya mainnya. Ini Razorboy the coolest boy. Dia 0010. Iya. Selalu punya kontribusi yang apik. Bahkan dari total 12 kill, dia berkontribusi 10 Adrian. Iya, dan kalau kita emang lihat dari positioningnya emang bagus banget dan dia benar-benar nempel terus kalau nggak sama Sorizo ya sama Cardonya, dan itu membuat dia kayak aman banget gitu loh, karena yang satu ada damagernya, yang satu ada crowd controlnya. Dia membuat aku aman bersamamu, Mas. Iya. Dan kali ini Onyx udah mulai masuk ke area pertahanan dari BTR. Gemini berada di garis depan. Karena kita tahu Gemini dia sebel itu, endless battle juga diamankan sama Cardo. Bahkan dari tim BTR harus melakukan defensif yang cukup lebih baik. Karena masih ada yang namanya Jumbo Minion. Jumbo Minion, Super Minion ya. Tapi di arah mid lane kita bisa melihat ada yang terjadi tim Fast Going. Eagle sudah mengarah ke arah belakang. Tapi di situ Simba sebagai perlawanan Minion coba dengan Tempest Tempest Blade-nya kali ini. Walaupun ada di ini dari Sorizo ya bisa menumbangkan seorang Link di situ, ditarik dibuat jatuh cinta Linknya. Oh. Bahkan 1-1 dan ini Onyx rugi banget. Servet Iya, Lens yang rugi. harus tumbang. Kalau dari Sinyo itu tumbang ya it's okay. Ya nggak masalah. Junglernya. Iya kan, yang penting kan Cardo hidup, dia nggak respon. Kalau dengan waktu respon dia bisa ngambil jungle atau Jungle bawa lagi. lagi. Circling Eagle juga mengenai ke arah Gemini, tapi di situ nggak cukup kuat. Di situ Matilda harus terpanis oleh seorang Biro. Akhirnya pecah telur dari seorang Matildanya harus ditumbangkan. Yap. Setelah sampai menit 12 tadi dia belum tumbang, bahkan memberikan 11 assist. Ini perlu diperhitungkan banget Razorboy, the coolest boy ini. Servet Lens sudah mulai hadir tengah-tengah line of down. Mencoba untuk objektif ke arah purple buff-nya. Objektif banget supaya nanti war-nya dia bisa melakukan sesuatu yang lebih. Karena kalau kita lihat dia masih 2-2-3 dari jumlah KDA. Ya, dan 70 detik lagi menuju untuk berapa Lord terformat yang sudah enhance. Sudah di menit ke-13 sudah enhance, sudah kuat banget. Ini kalau misalnya diamankan oleh Onyx, ini bisa menjadi satu sama poinnya. Kalau Lordnya bisa one straight push. Ya ini 1 menit yang sangat berarti. Kalau kita lihat Cardo dan juga saling berhadapan dengan Servet Lens. Cardonya dengan Rhapsody di sana tapi masih belum bisa mengenai siapa-siapa. Tapi ini benar-benar buat open map dulu. Selama 1 menit terakhir ini mereka harus bisa sustain. Dari Onyx mereka nggak boleh gegabah. Mereka coba untuk menculik karena dia punya Servet Lens. Tapi harus hati-hati dengan Sorizo-nya. Divine Judgment kalau misalnya ketarik kayak tadi dan mendapatkan Servet Lens sama yang tadi Choji udah sempat ngomong di awal ya sebelum pertandingan. Kalau Sorizo-nya dapat seorang Servet Lens itu gampang banget memudahkan Cardo untuk meng-kill seorang Servet Lens. Dan gini loh, kalau untuk winning condition ya bagi Onyx sendiri, kalau menurut gua ini kan war dari Bigotan Bravo kan sangat-sangat kuat ya, mengingat adanya Simba dan juga adanya Sinyo dari tim Bigotan Bravo. Jadi kalau misalkan untuk winning condition Bigotan Bravo, war bentrokin aja. Bentrokin aja. Bentrok. Hajar aja, aja, asalkan oke. keduanya aman. Karena Hajar kan di depan Bleh. ada Race Boy dan juga Simba gitu loh. Udah aman untuk frontline-nya. Cuman karena frontline kebanyakan, nah dari Onyx nih harus bisa ngegengking dari belakang seperti tadi yang terjadi di bottom lane di mana Birolnya dimasukin sama seorang tamat. Nah, Itu dia. ada gengking di Iya. belakang dan membuat surprise attack yang sangat-sangat menekan mental dari tim Bigotan Bravo dan akhirnya kehilangan 3 hero di bottom lane tadi. Benar-benar. Itu kalau mau Iya. diulang seperti itu lagi ya setidaknya. Setupnya ya. Tetapnya. Dan Lord yang pertama, Lord yang enhance udah muncul di tengah-tengah lane of down. Sudah ada Hypo Biru yang berada di garis depan. Mencoba untuk melihat pergerakan dari tim BTR. Tapi sepertinya Gemini mengganggu strategi yang dimiliki oleh tim BTR. Tapi sakit Gitu banget kan? damage yang dilakukan oleh seorang Lunox dari Sinyo. Meanwhile, Razorboy berada di garis depan bersama dengan Sorizo. Cardo masih mencoba untuk clearing minion terlebih dahulu dengan objektifnya. Langsung aja baru ke arah Lord. Servet Lens sudah mendapatkan double buff. Ini bahaya banget. Kalau dia masuk, dia punya energi. Dengan Tempest of Blade bahaya nih. Iya, di sini juga Lordnya sudah melakukan di kontes aja. Zaman Forza udah di open, bahkan Tempest of Blade-nya kali ini harus mempick off seorang Lunox. Sementara itu Lord langsung aja di reset. Ini warnya terpecah 2 karena Gemini di area belakang Gila berusaha Gemininya. untuk menahan 2 Sama orang. ini. 2 Gila. orang ditahan oleh Uranus. Sementara itu Tapi- Simba harus terpanis karena nggak ada teman-temannya yang backup. Iya, kalau ini Gemininya bener-bener udah tebelnya udah kayak apaan tahu bro. Udah masuk tambah Angelanya dan udah bener-bener sakit banget damage yang dia hasilkan. Bahkan membuat Onyx bisa leluasa melakukan Lord yang enchant. Buying time yang luar biasa sekali dari Gemini. Wombo Gemini sama membuat waktu yang dibuang sangat berarti bagi Onyx Prodigy.
Iya, ini dari Gemininya tadi buying time banget Parah sih. sih. Parah sih. Dan Exhaust. sekarang Lord sudah berhasil diamankan oleh Onyx. Ini bagaimana dari teman-teman BTR melakukan high ground defense? Iya, kalau menurut gue sendiri ya dengan adanya lore seperti ini, menurut gue bentuk-bentukan nggak masalah, asalkan jangan sampai keluar dari tower, karena tower adalah salah satu perlindungan juga kan untuk tim Big Tom Bravo. Dan dari Cardonya sendiri harus hati-hati dengan Tempest of Blade yang dilakukan oleh Surveillance, karena tadi hampir banget, sering banget hampir terkena dari seorang Cardo, hampir terkena up dari Tempest of Blade seorang Surveillance. Ada BOD diamankan oleh Sirvitlens kali ini, Razor Boy berada di garis depan. Tapi objektif diamankan oleh Sirvitlens dan Lord sudah mulai hadir di arah bottom lane. Akan ngamuk dia sebentar lagi ke arah turret ya, benar aja dia ngamuk ke arah turret. Tapi belum ada yang mau masuk ke depan karena masih ada Razor Boy yang berada di depan sana. Kalau sekali dia Sirvitlens melakukan jatuh cycling edge bahaya banget. Lihat Surveillance nggak mau maju. Iya, dia nggak punya. Nunggu. Dia Iya, harus nunggu. nunggu Dia momen harus banget. nunggu Tempest of Blade-nya juga. Iya, sekarang sudah ada zaman Fortune di open dan sekarang ini adalah saatnya Sirvius selain menggunakan Tempest of Blade-nya. Tapi ternyata sayang sekali. Onyx harus bisa pukul mundur lagi untuk melakukan setup karena high ground defense dari BTR kuat banget. Kuat banget sih. Lordnya udah hilang. Walaupun Simbanya yang harus pick off ya, tapi setidaknya di situ ada KJ. Mereka nggak mau terlalu gegabah. Ditambah lagi ada Razor Boy ya, Choji. Iya, dan balik lagi seperti gue ngomong, memang tadi turret itu Tapi bagus ada banget. zaman force dikeluarkan oleh seorang Herit yang di depan sana mencoba untuk menembakkan, ada seorang Cardo di situ. Cardo yang masih bisa pulang. Meanwhile Gemini udah damage dari seorang Cardo, sakit banget coy, nggak main-main. Tapi objektif yang terakhir di arah top lane-nya bisa diamankan. Gimana ini Choji tadi? Waduh, ini gimana ya, dari kekuatan dari Big Tom sendiri ya, dia benar-benar harus menggunakan turret karena melihat dari networknya sendiri sudah berbeda 7.000. Kalau misalkan seperti ini, bentrokan war yang diadakan oleh Onyx itu bakalan lebih unggul sekarang melawan Big Tom Bravo. Cuman, kalau misalkan Big Tom Bravo ingin menang, seenggaknya sekarang kalau menurut gue ya, kuncinya itu di Zorizo. Kalau misalkan dia bisa ngambil link yang kan nggak ada knock up yang terjadi. Kalau misalkan link menggunakan Tempest of Blade, ada knock up, bisa terkena 2-3 hero, itu udah benar-benar ngemotong banget tempo Big Tom Bravo dan tinggal Birul aja memberikan damage tambahan. Ya sih. Seenggaknya antara antara Birul ataupun Sirvitlens yang bisa ditarik sama Zorizo, dan tarikannya jauh ya. Iya, iya. Ke dalam agar jauh juga dari jangkauan dari Onyx. Betul, Benar bisa banget. langsung terpick off ya, Iya. tanpa dari Onyx bisa melakukan backup. Sementara itu dari Onyx sendiri bersabar dulu, nggak mau terlalu komit. Biarkan Gemini sebagai Uranus di frontline terdepannya melakukan vision, membuka vision sambil juga nahan untuk ngekating minion. Karena mungkin bisa aja dari Iya. Onyx sendiri nunggu Lord nih. Karena Bisa. gue juga dari tadi juga belum ngeliat nih, Zorizo tuh belum ngambil Sirvitlens ataupun Birul ya tadi. Ya, dan tentu lihat dengan Seon yang masih bisa selamat, tapi ini nggak bisa selamat walaupun ada ancang-ancang dari Tama yang ingin masuk. Tapi kita lihat Birul yang dimasukin oleh seorang Tama dengan hardcard kali ini. Dan Razor Boy sepertiga Immortal yang harus pecah di situ. Ada Tempest of Blade dikeluarkan sebentar lagi oleh seorang Lee, dan benar aja menumbangkan seorang Zorizo. Double kill diamankan Cardo ke target berikutnya. Triple kill, bahkan menuju ke arah Maniac. Apakah bisa Maniac? Ternyata tidak, karena Tama harus keluar daripada seorang Link. Bahkan sinyonya kali ini menjadi bulan-bulanan. Ditambah lagi dengan seorang Hypo-nya udah punya seorang Pupa di situ. Tapi Simba sepertinya masih bisa sustain berada di depan, tapi dengan masuknya damage seorang Surprise membuat kali ini Onyx mengamankan 1 poin dengan 1 sama. Waduh. Wow, permainan yang sangat sengit, pertandingan yang luar biasa diberikan oleh kedua tim. Bahkan